Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kelas metodologi penelitian kualitatif. Pada minggu kali ini kita masih membahas membuat draft bab 1, bab 2, lalu kita akan melanjutkannya ke bab 3, yaitu bagian metode penelitian. Bagaimana proses membuat bab 2? Apakah sudah bisa atau masih ada kendala? Nanti akan saya pantau satu persatu dengan scanning dari hasil tugas teman-teman semua. Lalu, mari kita masih melanjutkan kembali untuk menyusun draft berikutnya. Jadi, untuk perjuangan teman-teman semua menyusun draft akan berakhir atau cukup sampai di bab 3 saja pada UTS atau ujian tengah semester untuk mata kuliah ini. Untuk after semester nanti kita akan banyak merevisi data draft yang sudah Anda kerjakan bab 1 hingga bab 3 dengan melakukan perbaikan-perbaikan sambil memberikan teori terkait dengan metodologi kualitatif seperti analisis data dan pengambilan data hingga cara-cara mengolah data untuk bab 4 dan menariknya di kesimpulan di bab 5. Oke, kita langsung saja untuk belajar bareng-bareng melihat bab 3 seperti apa yang harus disusun. Tapi tentu saja sebelum kita menyusun bab 3, kita masih ada yang harus dikerjakan di bab 2 untuk format yang ada di jurusan kita bersama, jurusan AP, yaitu format tentang penelitian yang relevan, teman-teman. Nah, akhir dari bab 2 adalah penelitian yang relevan. Ya, di bab 2 itu adalah bab kajian teori. Lalu di bagian subbab yang B, di kajian teori adalah penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ini adalah jurnal yang sudah kalian hunting. Jadi, buatlah narasi singkatnya dalam bentuk satu paragraf saja untuk setiap poin di penelitian yang relevan yang harus dituliskan di sini. Bu, jumlahnya ada berapa ya yang harus dituliskan narasi untuk penelitiannya? Baik, untuk penelitian yang relevan yang harus dituliskan di skripsi Anda nanti jumlahnya sekitar 3 atau 5 penelitian yang relevan. Tetapi saya sarankan untuk menuliskan 5 penelitian yang relevan. Dan ingat, tidak diperbolehkan menggunakan skripsi sebagai rujukan penelitian yang relevan. Karena Anda sendiri akan mengerjakan atau membuat skripsi. Jadi minimal adalah tesis yang dijadikan rujukan atau penelitian yang relevan. Tidak boleh yang sesama skripsi. Lalu yang pertama harus Anda tuliskan di sini adalah tentu saja nama penelitinya, tahunnya, dan judul penelitiannya. Setelah itu Anda simpulkan secara singkat dari penelitian atau jurnal tersebut apa conclusions atau kesimpulannya. Misalnya seperti yang saya tunjukkan di layar, di nomor 1 ini adalah narasi untuk penelitian relevan dari penelitian di tahun 2015. Lagi-lagi masih saya menggunakan contoh yaitu tentang studi strategi humas untuk menciptakan sebuah citra SMK swasta ya. Nah, hasil penelitian ini apa? Hasil penelitian tentang pelaksanaan PR untuk meningkatkan citra ini di tahun 2015 adalah dengan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peningkatan citra tersebut melalui strategi humas. Jadi yang dilakukan belum optimal
dan didapatkan hasil bahwa kenapa belum optimal strategi humasnya, ada 2 faktor penyebab, yaitu faktor sumber daya manusia yang kurang dan komunikasi yang masih belum maksimal. Lalu hasil tersebut diikuti dengan adanya upaya untuk mengatasi hambatan dengan memberikan pelatihan kepada SDM PR dengan iptek dan penggunaan media komunikasi, pemilihan media komunikasi yang tepat. Nah, itu dia penelitian yang relevan, narasi yang dimaksud yang harus dituliskan di bab 2 di bawah subbab penelitian relevan atau setelah kajian pustaka. Nah, selanjutnya yang poin kedua juga masih sama, kita memilih salah satu jurnal yang sudah kita hunting untuk dimasukkan di narasi nomor 2. Jangan lupa pengarangnya siapa, nama penelitinya siapa, tahunnya, lalu judul penelitian. Setelah itu hasil dari penelitian seperti apa? Secara singkat saja. Oke, secara singkat maksudnya apa inti dari penelitian tersebut, yaitu bagian conclusions. Nanti Anda tinggal melihat di bagian state of the art, di bagian kolom-kolom Excel analisis state of the art Anda yang sudah Anda buat, masukkan bagian conclusions atau kesimpulannya. Nah, fungsi dari state of the art Anda berikutnya adalah untuk menuliskan penelitian yang relevan di bab 2. Selanjutnya, nomor 3, masih sama, Anda tuliskan penelitian yang relevan. Anda pilih dari salah satu jurnal yang sudah Anda hunting, yang judulnya sama persis, atau bahkan mirip dengan judul penelitian yang sedang Anda fokuskan untuk dikerjakan. Jadi jumlahnya penelitian yang relevan adalah 5. Kalau di sini contohnya 4 ya, karena yang sedang saya contohkan ini sedang proses untuk revisi. Jadi dia menambahkan satu lagi penelitian yang relevan. Kami anjurkan penelitian yang relevan ada 5. Nah, dalam bentuk pembuatan skripsi, sebenarnya setiap jurusan, setiap kampus punya masing-masing format. Di beberapa format penelitian tertentu, di beberapa jurusan tertentu, penelitian yang relevan atau bagian subbab B itu ada yang dalam bentuk tabel, teman-teman. Bentuk tabelnya adalah state of the art tersebut. Lalu nanti diberikan sebuah keterangan, Anda menggunakan teorinya, siapa yang sebagai landasan utama definisi operasional. Begitu. Tetapi untuk definisi operasional nanti ada di bab 3 untuk format yang di jurusan AP. Baik, kita lanjut dulu ke subbab yang berikutnya, yaitu kerangka berpikir di bagian bab 2. Nah, untuk kerangka berpikir, kita bilangnya adalah framework penelitian atau bagan penelitian. Nah, kerangka berpikir ini akan menjabarkan seperti apa secara umum gambaran alur berpikir kita sebagai peneliti tentang apa yang akan kita teliti. Nah, di sini ada sedikit narasi introduction sebelum pada akhirnya menjabarkan bentuk bagan penelitian. Ini adalah rangka berpikir dari pola si peneliti tentang apa yang harus dikerjakan selama penelitian. Kita langsung saja ke bagian ini. Dan memang bentuknya adalah bagan, teman-teman. Semua bentuk bagan di penelitian kualitatif itu freestyle atau sangat bergantung dengan kebutuhan teman-teman atau kebutuhan peneliti itu sendiri. Berbeda dengan kuantitatif, kalau kuantitatif dia menguji sebuah hubungan, jadi nanti ada korelasi, bentuknya positif atau signifikan, itu X1 terhadap Y, X1 dan X2 terhadap Y, X1, X2, X3 terhadap Y, atau Y1 dan Y2, apakah ada hubungan positif atau tidak secara signifikan. Sedangkan pada kualitatif agak sedikit berbeda, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Saya akan jelaskan sedikit
Karena judulnya terkait tentang strategi humas dalam mempromosikan sekolah SMK swasta, tentu saja kerangka berpikir atau alur pemikiran dari peneliti berawal dari sebuah kesenjangan, berawal dari sebuah problem, berawal dari sebuah hal atau realita di lapangan objek penelitian yang belum tercapai secara ideal goal setting-nya. Di sini ada keterangan di kotak pertama tentang kekurangan tenaga dari lulusan SMK. Kekurangan dari lulusan SMK. Jadi di sini ada sebuah informasi secara umum bahwa untuk tenaga kerja lulusan SMK masih kurang karena tujuan SMK goal setting-nya adalah bekerja, tetapi masih kurang. Artinya ada terjadi pengangguran, ada terjadi bekerjanya tidak sesuai kebutuhan atau bahkan tidak bekerja. Nah, tentu saja ini bisa dijadikan sebuah landasan berpikir yang awal dari keseluruhan gambaran semua. Lalu yang berikutnya, dengan adanya kekurangan kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang jumlahnya masih sedikit di ranah dunia industri, maka ada satu idealisme lagi ini belum tercapai, bahwa target penerimaan dari SMK tersebut belum sesuai kuota yang ditetapkan. Artinya ada kekurangan jumlah siswa di SMK tersebut. Kalau terjadi kekurangan jumlah siswa, ini bisa mengakibatkan sekolah tersebut akan ditutup. Tentu saja perlu sebuah solusi yang bersifat saintifik. Salah satunya dengan penelitian. Sehingga untuk bisa memenuhi target kuota jumlah siswa di SMK tersebut, perlu adanya sebuah peningkatan citra dari SMK. Nah, melalui berbagai bentuk promosi atau komunikasi strategis kehumasan atau PR. Sehingga untuk kegiatan tersebut dibutuhkan peran humas di sekolah. Nah, peran humas ini di-breakdown kembali dalam bentuk strategi kehumasan yang sifatnya internal dan juga eksternal. Dan hal inilah yang ingin diulas oleh si peneliti, melihat lebih dalam tentang strategi humas di SMK tersebut secara internal dan eksternal yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, lalu melihat hambatan, lalu melihat kembali apa solusi yang perlu dan akan dilakukan oleh sekolah tersebut. Nah, itu dia adalah gambaran atau definisi secara umum tentang kerangka berpikir penelitian atau framework penelitian. Lalu setelah gambar ini jadi, jangan lupa Anda harus juga mengecek kembali ada sebuah introduction atau narasi pengantar sebelum gambar. Anda bisa cek kembali cara contoh dari skripsi ini menarasikan sampai pada akhirnya membuat bagan. Yaitu diawali dari proyeksi dari Kemendikbud di tahun 2025, perbandingan rasio SMK dan SMA itu idealismenya berapa, tetapi ada kesenjangan yang terjadi di lapangan, yaitu masih adanya kekurangan minat untuk ke swasta. Karena memang semua orang ingin pergi untuk menyekolahkan anaknya di negeri. Padahal negeri dan swasta sama saja selama kualitasnya baik, justru itu menjadi hal yang perlu difikirkan. Justru sekolah-sekolah di luar negeri yang baik itu atau bahkan kualitasnya banyak dicari yang lebih baik dari sekolah state atau negeri, itu malah di sekolah private ya, sekolah swasta. Berbeda dengan di Indonesia, citra sekolah swasta kurang dipandang baik dibanding yang state atau negeri. Nah, ini mengindikasikan bahwa citra SMK swasta atau citra vocational high school yang private school masih dipandang kurang baik oleh masyarakat kita. Apakah ini terkait dengan bagaimana kinerja atau lulusan?
itu bisa nanti dijadikan sebuah penelitian ulang terkait lokus penelitian yang terkait dengan hasil lulusan. Tetapi untuk penelitian yang dilakukan dicontohkan oleh paper ini, yang disoroti lokusnya adalah tentang citra sekolahnya. Kenapa di sini masih kurang baik? Padahal menurut paper ini atau si penulis penelitian di paper ini, SMK yang disoroti di sini cukup baik, dia punya hasil lulusan, tetapi masih saja masyarakat memandang swasta itu kurang baik. Nah, sehingga perlu dilakukanlah promosi karena peserta didik yang semakin berkurang dari tahun ke tahun tidak sesuai dengan target. Sehingga perlu ada website, perlu ada kegiatan kehumasan internal atau kegiatan promosi untuk menciptakan memelihara hubungan baik sekolah dengan masyarakat sekitar. Nah, kondisi inilah yang dialami oleh fokus dan objek penelitian tersebut sehingga bagian kehumasan harus berstrategi optimal membangun citra mereka dan diekstraksi kesimpulan dari narasi tersebut dalam bentuk framework atau bagan penelitian skema kerangka berpikir. Lanjut kembali, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila nanti mengalami kesulitan, boleh kalian berdiskusi dan menanyakan ke saya. Untuk selanjutnya, yaitu subbab di bab kerangka, subbab di kajian penelitian atau kajian teori adalah subbab yang D, yaitu pertanyaan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian yang dicontohkan di paper ini atau deskripsi ini ada 4, yaitu tentang apa saja strategi yang dilakukan, tentang kehumasan di SMK tersebut, lalu media apa saja yang digunakan, dan yang ketiga hambatan apa dan kendala apa yang ada di kehumasan untuk mempromosikan citra SMK tersebut, dan juga apa langkah solusi untuk mengatasi hambatan kegiatan strategi SMK dan kehumasan tersebut. Itu pertanyaan penelitian untuk paper ini. Baik, Anda nanti melanjutkan bab 2 adalah bagian B, yaitu bagian penelitian relevan, bagian C, kerangka berpikir, dan bagian D, pertanyaan penelitian. Boleh Anda melakukan pertanyaan penelitian 4 seperti yang dicontohkan, atau hanya 2 saja, boleh. Misalnya, bagaimana promosi atau bagaimana kegiatan strategi kehumasan yang selama ini digunakan oleh SMK tersebut. Lalu Anda ingin menyoroti apa saja hambatan, bagaimana mengatasi hambatan, dan bagaimana SMK tersebut memiliki atau mengavoid atau menghindari dan memberikan solusi atas hambatan yang selama ini sudah dilakukan. Jadi pertanyaan penelitian sangat-sangat fleksibel, bahkan bisa hanya satu pertanyaan penelitian saja, tetapi sudah bisa menjawab keempat hal yang ingin kita tanyakan. Dengan cara menanyakan menggunakan kata tanya how dan juga why. Itu sudah cukup sekali untuk menjabarkan tentang apa strategi, media apa yang digunakan, apa hambatan, dan bagaimana solusi selama ini yang sudah mereka lakukan. Jadi pertanyaan penelitian boleh sekali, jumlahnya tidak harus 4 seperti yang dicontohkan, teman-teman. Oke, kita lanjut kembali untuk bab 3. Setelah Anda menyelesaikan bab 2, saatnya melanjutkan ke bab 3. Untuk bab 3 yaitu bagian metode penelitian. Di sini kita ada subbab pertama di bab 3 yaitu subbab jenis penelitian. Nah, untuk jenis penelitian di narasi awal, di paragraf awal jenis penelitian ini masih menggambarkan tentang jenis penelitian kualitatif secara teoretikal. Jadi Anda nanti mencari salah satu sumber dari buku metodologi penelitian yang berkaitan dengan definisi penelitian kualitatif. Banyak sekali ya para ahli yang membahas tentang metode penelitian. Ada Profesor Sugiono, ada Profesor
Ferdinand Agusti, ada Suharsimi Arikunto, ada juga Moleong, dan masih banyak lagi. Anda bisa lakukan riset kecil-kecilan terkait tentang penelitian kualitatif, deskripsinya apa, Anda masukkan dalam narasi pertama di subbab jenis penelitian di bab 3 metode penelitian. Nah, di sini tentu saja seperti yang sudah saya pernah jelaskan di pertemuan awal, apa itu definisi dari kualitatif method. Nah, tapi tentu saja di bab ini Anda juga harus menjelaskan kerangka untuk paragraf berikutnya setelah di paragraf awal menjelaskan definisi kualitatif secara teoretikal, lalu di kerangka paragraf berikutnya Anda menjelaskan kenapa menggunakan penelitian kualitatif untuk judul skripsi Anda. Anda bisa jelaskan atau jabarkan definisi atau penjelasan tentang tujuan dari metode kualitatif yang Anda gunakan untuk mengetahui secara luas atau untuk menggambarkan tentang apa strategi kehumasan dan bagaimana kegiatan kehumasan di SMK tersebut dalam meningkatkan citra, di mana analisisnya membutuhkan secara kualitatif, yaitu pengumpulan data, collecting, penjelasan atau display data, dan conclusions. Ini adalah cara menganalisis dari sistem di kualitatif. Kita akan jabarkan lebih lanjut setelah Anda menyelesaikan draft di bab 3. Nah, karena memang ingin mengetahui bagaimana kegiatan kehumasan yang sifatnya itu akan mengulas secara mendalam, pasti hanya bisa dilakukan atau akan lebih baik dilakukan bila menggunakan kualitatif method. Itu yang harus dijelaskan di paragraf kedua dari subbab jenis penelitian. Berikutnya di subbab setting penelitian ada tempat dan waktu penelitian. Karena bentuknya draft, jadi silakan jabarkan secara normatif atau general karena planning dan belum tentu akan dilakukan. Yang penting Anda menyelesaikan atau menggugurkan tugas dari mata kuliah ini, atau bahkan bisa jadi inspirasi atau benar-benar menjadi draft planning untuk skripsi Anda ke depan setelah pembagian dosen pembimbing. Nah, untuk tempat penelitian Anda sebutkan di sekolah mana, semisal ini adalah lokusnya di sekolah SMK, karena di sini dia ingin menyoroti 3 SMK yang ada di Yogyakarta. Nah, ketika Anda memilih tempat penelitian, namanya kualitatif, harus menjelaskan definisi, reason atau alasan dibalik sebuah pemilihan, termasuk pemilihan tempat penelitian atau objek penelitian. Jadi Anda harus jelaskan alasan mengapa Anda memilih objek penelitian tersebut. Karena di sini SMK, tentu saja alasannya karena relevansi masalah atau lulusan SMK memang notabene lebih sedikit ya yang swasta dibanding negeri, dan lokasi yang memudahkan peneliti untuk lebih bergerak leluasa, dan mungkin ada juga alasan lain mengapa memilih objek tersebut. Bisa jadi objek tersebut adalah percontohan, semisal nanti penelitian Anda lokusnya tentang kewirausahaan, dan objek Anda merupakan percontohan sekolah wirausaha yang mendapatkan penghargaan dari pusat. Itu juga bisa dijadikan sebagai alasan pemilihan lokasi. Atau bisa juga alasan pemilihan lokasi karena merupakan salah satu prioritas pembangunan, itu juga bisa salah satu percontohan prioritas dari penggunaan sebuah AI yang sedang dirancang. Misalnya begitu, itu juga bisa. Lalu waktu penelitian tentu saja lakukan
atau tulis secara normatif dilakukan selama 2 bulan. Tapi ini tidak mungkin ya, waktu penelitian 2 bulan. Jadi tentu saja yang harus dituliskan waktu penelitian adalah sepanjang Anda memulai menentukan judul atau sepanjang diawali dari Anda mendapatkan dosen pembimbing. Biasanya ketika nanti sidang skripsi, kita akan cek ini. Rentang waktu adalah rentang waktu ketika Anda pertama kali mendapatkan dosen pembimbing hingga Anda menyelesaikan ACC untuk sidang. Jadi di sini waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih misalnya 1,5 tahun atau 1 semester. Umumnya adalah 1 semester. Jadi kita bisa bilang selama 12 bulan atau itu 2 semester ya. Rata-rata seperti itu. 1 tahun atau dalam waktu 8 bulan. Mulai bulan apa hingga bulan apa. Ingat, dimulai hitungannya adalah ketika Anda mendapatkan dosen pembimbing hingga ACC untuk sidang. Itulah waktu penelitian Anda. Berikutnya ada subbab subjek penelitian, yaitu informan. Informan di sini adalah yang akan kita wawancarai karena bentuknya adalah kualitatif penelitiannya sehingga tidak menyebar angket, teman-teman, tetapi kita akan melakukan interview dan bentuk interview ada macam-macam untuk kualitatif. Nanti akan saya jelaskan setelah Anda menyelesaikan draft 1, 2, 3 dan kita akan masuk after mid semester ke teori terkait dengan bagaimana pengumpulan data dan juga collecting serta teknik analisis di kualitatif. Nah, subjek penelitian di sini untuk paper terkait kegiatan strategi humas di SMK adalah kepala sekolah dan bagian wakil kepala sekolah kehumasannya. Jadi di sini yang akan dijadikan informan ada 2 orang. Nah, tentu saja kenapa informan ini yang dipilih perlu dilakukan penjabaran narasi alasannya. Kepala sekolah di sini punya informasi terkait kebijakan pembuatan strategi baru, terutama untuk kehumasan, dan juga Wakasek bagian kehumasan punya fungsi sebagai informan yang melaksanakan atau mengimplementasikan strategi yang sudah dibuat oleh si kepala sekolah terkait dengan kegiatan kehumasan, sehingga peran humas tersebut sangat bergantung dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Seperjalanan waktu, skripsi yang dilakukan oleh peneliti ini akhirnya direvisi dan juga saya meminta untuk menambahkan informan lanjutan, yaitu 2 informan lagi atau sekitar 3 informan lagi yang berkaitan dengan kegiatan humas, yaitu di bagian kehumasannya itu sendiri. Ya, jadi di sini total ketika sudah sidang, peneliti di paper ini menginterview sekitar 4 atau 5 informan. 2 si pembuat kebijakan, yaitu kepala sekolah dan juga Wakasek, bagian kehumasan. Ada 2 lagi, yaitu anggota atau bagian dari kehumasan itu sendiri. Tetapi bukan Wakasek ya. Ada 2 orang lagi yang bekerja di bagian kehumasan. Jadi paper ini atau peneliti ini mewawancarai 4 orang. Oke. Lalu untuk subbab berikutnya, setelah informan, kita ada subbab yang D, di bab 3 adalah definisi operasional. Nah, definisi operasional adalah mendefinisikan dari variabel atau fokus penelitian Anda. Misalnya di sini tentu saja terkait dengan strategi humas atau terkait dengan strategi wirausaha atau strategi bertahan wirausaha atau tentang minat wirausaha, tentu saja Anda harus mengambil salah satu definisi dari teori yang ada di state of the art. Yang Anda anggap teori ini merupakan yang paling lengkap dan komprehensif untuk Anda jadikan patokan bertanya atau patokan inspirasi dalam membuat instrumen wawancara. Nah, untuk strategi humas, tentu saja ini dia mengambil dari salah satu
teori ahli, definisi tentang strategi humas. Meliputi kegiatan kehumasan internal dan eksternal. Jadi, definisi operasional didapatkan dari teori ahli, yang dimana didapat juga dari dalam jurnal penelitian yang sudah dihunting. Lalu yang kedua, definisi berikutnya yang harus dijabarkan untuk paper ini adalah tentang promosi atau bagaimana cara mengiklankan, menginformasikan ke masyarakat umum. Yang ketiga adalah tentang fokus citra atau brand dari sekolah, corporate branding dari sekolah ini. Perlu dijabarkan seperti apa definisi dari citra. Jadi, tolong Anda buat juga definisi operasional yang terkait dengan fokus dari penelitian Anda. Terkait dengan fokus variabel yang akan Anda teliti. Caranya adalah mengambil dari definisi teori ahli yang sudah Anda buat analisisnya di state of the art. Salah satu saja. Tetapi ada juga yang membuat tentang definisi operasional itu gabungan dari beberapa teori ahli. Itu juga sangat diperbolehkan. Atau kita sebut dengan kolaboratif teori. Jadi definisi operasional itu bisa dilakukan dengan cara kolaboratif teori. Misalnya ingin mendefinisikan tentang minat berwirausaha menggunakan teori A, teori B, dan teori C, lalu digabungkan menjadi sebuah definisi baru, itu juga boleh karena Anda ingin mendapatkan sebuah komprehensif dan sebuah data yang lengkap menjadi sebuah paragraf baru terkait dengan definisi fokus Anda. Itu sangat diperbolehkan. Lalu berikutnya ada subbab sumber data. Subbab sumber data di sini tentu saja kita bisa langsung copy paste untuk sementara karena draft berupa primer dan sekunder. Nah, di sini nanti kita akan revisi kembali setelah Anda menuliskan draftnya ya. Untuk primer tentu saja data ini adalah wawancara langsung dan berupa data yang ada di pihak objek penelitian seperti visi misi atau data hasil laporan kinerja. Nah, itu data primer yang didapatkan langsung eksklusif dari objek penelitian, tidak kita yang membuat. Lalu ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data observasi, hasil pengamatan kita yang kita tulis selama kita mengikuti kegiatan kehumasan tersebut. Misalnya, karena ini adalah tentang penelitian strategi kehumasan. Tentu saja data sekunder yang dimaksud adalah data hasil observasi kegiatan kehumasan. Misalnya dia mengikuti rapat tentang pembuatan kebijakan, strategi kehumasan. Nah, di situ akan dicatat bagaimana pembuatan strateginya, bagaimana rapatnya, bagaimana proses media yang digunakan, itu adalah data observasi dan masuk ke data sekunder karena kita yang menulis dan kita yang menginterpretasikan. Walaupun itu sifatnya dapatnya dari pihak sana, tentu saja ini masuk ke bagian observasi ya. Lalu teknik pengumpulan data subbab berikutnya kita anjurkan untuk tulis saja dulu draft sesuai dengan yang dicontohkan di paper ini. Untuk teknik pertama, karena namanya kualitatif, pasti ini triangulasi ya. Data yang dikumpulkan pertama dengan observe, kedua interview, yang ketiga adalah dengan dokumentasi. Yang namanya observe adalah metode kita mengikuti kegiatan dari fokus penelitian atau melihat apa yang ada di pihak objek penelitian. Lalu interview adalah kita lakukan tanya jawab dengan si subjek penelitian. Interview pun juga banyak macamnya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Lalu dokumentasi itu mengumpulkan data yang sudah disajikan oleh si objek penelitian yang kita teliti. Nah, data ini kita pelajari, kita telah kita interpretasi. Lalu bagaimana dengan keabsahan data? Keabsahan data ini adalah untuk melihat akurasi data, apakah data-data observasi yang sudah kita interpretasikan, apakah data dokumentasi yang sudah kita temukan, sudah kita telah, kita pastikan, kita justifikasi data ini valid. Cara memvalidasi adalah dengan menginterview.
ketika kalian sidang dan mempertanyakan para pembimbing kepada Anda terkait judul, terkait bagaimana Anda mengerjakan, apa tujuan penelitian Anda, berapa lama, itu adalah proses dari keabsahan data. Jadi proses keabsahan data ini berupa triangulasi itu sendiri, yaitu dengan metode 3 sisi. Dengan cara cross validations, dengan cara interview sebagai kunci, dengan cara sidang sebagai kunci. Ketika Anda bertanya, dasar kita menginterview adalah hasil pengamatan kita dan hasil dari data dokumentasi yang kita temukan. Ketika kita wawancara, ada data yang dianggap berbeda jawabannya oleh si interviewee dengan data yang kita temukan, artinya kita harus mengulik lebih dalam lagi ke interviewee yang lain. Kita harus menanyakan kevalidannya data yang kita temukan, kita lihat ke interviewee yang lain. Itulah gunanya proses dari triangulasi tersebut. Misalnya kita ingin melihat minat dan bagaimana motivasi mahasiswa atau siswa berwirausaha. Kita menanyakan kepada gurunya, guru mata pelajaran, kita tanyakan kepada siswanya, kita tanyakan kepada bagian kurikulumnya. Terdapat hasil dari jawabannya berbeda dengan data observasi yang kita temukan misal. Tentu saja kita akan menanyakan hal yang sama pada informan yang lain. Ketika datanya hasilnya jawabannya masih berbeda, kita harus tanyakan pada yang lain. Itulah pentingnya kenapa informan sangat disarankan jumlahnya jangan sampai hanya 2 orang saja. Karena kita perlu memvalidasi berbagai data di mana kita membutuhkan sebuah konsistensi jawaban. Kenapa kita harus mencari informan yang lain dan interview ke informan yang lain? Kita akan mengejar yang namanya konsistensi jawaban. Ketika jawabannya sudah konsisten dan deadlock atau jawabannya adalah sama untuk beberapa orang informan. Semisal dari 5 informan Anda menanyakan satu hal yang terkait dengan observasi data yang sudah Anda temukan terkait dengan minat, apakah benar saya menemukan siswa ini di kelas ini mendapatkan nilai yang tidak terlalu bagus, apakah minatnya mereka berkurang terkait dengan wirausaha, apakah mereka memang dari tahun ke tahun ingin menjadi pegawai. Tentu saja ketika kita bertanya pada gurunya, jawabannya ternyata iya betul bahwa mereka menginginkan menjadi pegawai. Nah, kita bisa mengatakan iya. Karena kita data observasinya adalah menemukan bahwa memang siswa menginginkan menjadi pegawai. Dan data dokumentasi hasil tracer study mengatakan jumlah yang menjadi pengusaha memang sedikit. Artinya data ini valid. Tetapi ketika informan yang kita wawancari mengatakan hal yang berbeda dengan hasil tracer study dan hasil pengamatan kita, ini artinya kita perlu mengejar ke informan yang lain. Misalnya dari data di tracer study atau lulusan, data lulusan menyatakan banyak yang menjadi pengusaha. Lalu dari observasi kita juga melihat siswanya sangat tinggi untuk punya minat menjadi wirausaha. Tetapi gurunya ketika diinterview menyatakan bahwa siswa punya minat yang rendah. Mereka belum tentu jadi pengusaha. Mereka hanya menjalankan, meneruskan apa yang orang tua mereka miliki. Karena kebanyakan memang kelas ini orang tuanya adalah pedagang. Nah, ini ada hal yang berbeda. Ada 2 hal yang bertentangan antara hasil interview dengan observasi dan dokumentasi. Artinya kita perlu kejar lagi ke informan yang lain, guru yang berikutnya, atau juga perlu ke Wakasek bagian kurikulum. Kita perlu kejar. Nah, pertanyaannya juga sama. Ketika pertanyaannya adalah apakah benar bahwa siswa-siswa sangat tinggi minatnya dan memang mereka jadi pengusaha semua karena data yang saya dapatkan seperti ini. Nah, Anda tidak boleh bilang bahwa data yang saya dapatkan. Anda harus keep itu, tetapi Anda harus bagaimana caranya mempertanyakan dan meng-cross-check jawaban dari data yang sudah ditemukan sehingga mereka bisa menjawab yang real tanpa mereka tahu data yang sudah kita temukan. Itu adalah beberapa strategi terkait dengan interview teknik ya.
Nah, kalau jawabannya masih sama bahwa memang mereka tidak terlalu berminat, artinya ada sesuatu yang tidak beres. Bisa jadi hasil dokumentasi atau hasil tracer study-nya dikatrol, atau bisa jadi hasil tracer study-nya di-create, dimodifikasi untuk tujuan tertentu. Untuk pelaporan misalnya, karena memang dia sekolahnya adalah sekolah percontohan misalnya, ya otomatis itu bisa saja terjadi. Nah, kita akan temukan hal-hal yang berbeda tersebut di lapangan ketika kita melakukan interview atau keabsahan data. Itulah triangulasi data. Fokusnya adalah mencari titik yang konsisten. Ketika dari 5 informan, 3 konsisten, 2 tidak, kita bisa katakan konsisten untuk sementara. Yang 2 ini perlu justifikasi dan diskusi lebih lanjut. Jangan-jangan memang mereka tidak memahami medan atau mereka berkata sesungguhnya, makanya perlu sekali kita melakukan konsistensi dengan cara interview. Bahkan ada dengan teknik samplingnya adalah teknik sampling informan dengan snowball atau bola salju. Ini dilakukan untuk mencari titik jenuh. Ketika pertanyaan yang sama diberikan kepada informan yang berbeda, jawabannya berbeda-beda terus hingga pada akhirnya informan itu semakin berkembang, semakin banyak yang kita tanyakan. Nah, ini bisa jadi ada titik deadlock atau titik berhenti dan jawaban dengan pertanyaan sama akan sama. Jawabannya akan sama kepada informan berbeda di pertanyaan yang berbeda, itu artinya kita sudah cukupkan untuk informan tersebut. Rata-rata yang terjadi adalah sedikit informan, ada 3 atau 5 informan, tetapi 3 atau 4-nya itu tidak terlalu banyak data, dan gong atau final dari interview untuk confirm dari 4 informan data itu ada di 1 informan yang kunci. Biasanya seperti itu yang terjadi, dan rata-rata sudah selesai dan tervalidasi di 1 informan yang paling punya kedudukan pembuat kebijakan. Biasanya seperti itu. Oke, itu tadi sekilas terkait dengan bagaimana proses dan teknik interview yang merupakan bagian dari triangulasi data untuk menyajikan keabsahan data. Lalu yang H, yang disebut teknik analisis data, Anda bisa lakukan copy paste dulu sementara seperti ini ya sebagai draft dengan menjelaskan teknik pengumpulan data, mengorganisasikan dan pengelolaan, serta verifikasi dan penafsiran data, baru pengambilan keputusan. Bu, boleh tidak berbeda untuk teknik analisis data? Oke, sangat diperbolehkan sekali, teman-teman. Anda bisa melakukan untuk bagian teknik analisis data dengan cara menunjukkan bagan seperti yang punya saya seperti ini ya. Jadi, Anda bisa melakukannya seperti ini, teman-teman. Untuk teknik analisis data, Anda mungkin akan temukan di berbagai jurnal. Salah satunya adalah punya Miles Haberman. Nanti pasti kalian ketika hunting jurnal, di bagian teknik analisisnya, itu ada teori dari ahli Miles Haberman tentang bagaimana menganalisis data yang sudah kita kumpulkan. Ada data observasi, data dokumentasi, dan data wawancara. Itu gimana ketika kita sudah temukan ya? Tentu saja ada alur menganalisisnya. Untuk teori di Miles ini, yang pertama adalah dengan data collections yang sudah ada, kita golongkan. Oh, ini data yang terkait pertanyaan tentang media apa yang digunakan. Oh, ini data yang terkait tentang bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Oh, ini data klasifikasi untuk sub pertanyaan ini. Pertanyaan B, C, dan D. Sehingga yang harus dilakukan adalah mereduksi atau menyederhanakan, menggolongkannya, dan membuang mana yang itu tidak penting datanya. Termasuk ketika wawancara, pasti mereka bercerita ke hal-hal yang menyerempet bukan dengan fokus penelitian yang ingin kita tanyakan, itu perlu direduksi. Oke, nah Anda bisa sajikan untuk bagaimana bagan teknik analisis data menggunakan bagannya Miles Haberman. Sudah banyak sekali, di Google juga ada, atau bahkan ada di bagian metode penelitian di salah satu jurnal atau yang jurnal sudah Anda hunting. Ya, Anda bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Ya, ada penarikan kesimpulan. Oke, mungkin cukup dulu
itu yang bisa saya informasikan untuk minggu ini yang terkait dengan melanjutkan kembali draft Anda, bab 2 dan bab 3. Karena ini sudah di pertemuan ke-6, kita akan targetkan di pertemuan ke-8 adalah finalisasi awal draft bab 1, 2, dan 3 konsep dari penelitian Anda dengan metode kualitatif. Selanjutnya akan ada pengujian konsep untuk UTS atau mid semester. Kita akan ada pengujian konsep di UTS di pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-8 Anda mengumpulkan, atau mungkin di pertemuan ke-8 ini saya akan melakukan pengujian konsep dari bab 1, 2, 3 Anda yang masih berupa draft. Ya, selanjutnya setelah UTS kita akan masuk ke teori selanjutnya, yaitu bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menginterview, bagaimana mempersiapkan recorder dan data apa saja yang harus diambil, dan bagaimana melakukan collecting data dan juga menganalisisnya, mungkin menggunakan NVivo atau menggunakan secara manual. Baik, teman-teman, silakan Anda melanjutkan kembali dan masih saya berikan waktu sekitar 2 minggu ya. Jadi ini pertemuan 6, pertemuan 7, 8 Anda mengumpulkan. Oke, sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat siang teman-teman semua.